Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan saya pas mau kirim lindi super ya. Lindi super buatan saya ini ya. Ini beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang yang sudah nanya ya, ada sekitar 10 lebih lah yang nanya ke saya. Itu apakah yang saya jual itu lindi biang atau biang lindi. Nah ini saya jadi ketawa setelah ditanya seperti itu. Ini maksudnya bagaimana? Biang itu pengertian dasarnya adalah induk atau sesuatu yang akan bisa dikembangbiakkan ya, seperti biangnya mikroba misalnya trichoderma, atau biangnya ini ya jakaba, kemudian biangnya PSB. Itu kalau disebut biang boleh, benar. Kenapa demikian? Karena itu induk atau bahan yang nantinya bila diperbanyak itu dengan mudah bisa menjadi banyak. Sementara lindi itu unik ya. Lindi itu kan hasil dari penguraian berbagai macam bahan yang tentu masing-masing orang seperti saya gini memfokuskan arah dari nutrisi yang akan dibentuk di dalam larutan lindi ini. Jadi kalau dibilang biang jangan percaya. Kalau dibilang biang, kalau jakaba oke, kalau PSB oke, kalau trichoderma oke ya. Tapi kalau lindi ya tolong jangan dibilang sebagai biang, karena tidak masuk akal. Kenapa demikian? Dari awal itu prosesnya. Mari kita lihat ya bahan-bahan yang dipergunakan. Nah, ini macam-macam ini ya. Ini pengurai tahap awalnya sudah ada pada buah. Misalnya salah satu bahannya buah ya. Ini kebetulan sudah hampir hancur ini. Coba kita lihat yang wadah satunya. Nah ini buah pepaya, buah pisang, dan sebagainya ya. Ini kemudian pengurainya ini. Nah, pengurai tahap awal ini ya, maggot seperti ini. Nah kalau lindi hasil akhir yang dijual kemudian dia bilang biang, mana mungkin dari lindi itu bisa keluar maggotnya kalau nggak dikasih bahan baru yang membawa telur BSF, telur dari induk dari maggot ini. Jadi sudah tidak masuk akal kalau dibilang biang lindi. Intinya mungkin karena dia pengen laku kali ya. Setelah berubah menjadi cairan itu saya ambil di ember tumpuk, kemudian setelah jadi lindi ya, masih belum siap untuk dipakai, itu saya jemur dulu. Nah kalau jemuran lindi hasil karya saya ini kalau mau dipakai untuk biang PSB insya Allah bisa. Kenapa demikian? Karena ini saya jemur, otomatis bakteri PSB-nya sangat banyak. Nah seperti ini. Jadi kalau lindi ya nggak bener kalau dibilang biang. Tapi kalau PSB, jakaba, trichoderma monggo. Memang sudah sepantasnya kalau dibilang biang. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin masih belum tahu. Yang takutnya apa? Kalau kita biarkan nanti mereka berasumsi bahwa dengan biang itu nanti setelah dikembangkan lagi di tempat baru nanti hasilnya akan sama 100%. Nah itu yang salah persepsinya di situ. Itu yang saya khawatirkan, di situ nanti bisa menjadi penyesatan. Kalau mau bagus ya teliti dulu bahan-bahan yang akan digunakan, coba dipelajari dulu
searching dulu ke Google, cari tahu apa kandungannya, kemudian apakah kandungan tersebut bisa larut apa enggak. Kalau bisa larut ya udah, berarti itu bisa digunakan untuk sebagai lindi yang kualitasnya tentu saja sesuai dengan bahan yang kita gunakan. Yang saya takutkan yaitu tadi, bila ada orang beli dari saya ini ya, lindi super produk saya, kemudian mereka berasumsi bahwa ini adalah biang, kemudian mau dikembangkan dengan bahan seadanya, misalnya hanya pakai dedak halus sama air cucian beras, kemudian ditambahkan dengan lindi super yang beli dari saya, kemudian berharap hasilnya bisa sama dengan punya saya, ya nggak masuk akal. Yang paling penting adalah bahan ya, jadi bahan yang kita pergunakan sama waktu yang tepat, penjemuran dan seterusnya, seperti yang sudah saya share ya di postingan-postingan saya sebelumnya. Silahkan dipelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sekali lagi kesimpulan akhir, tidak ada istilah biang lindi ya. Istilah dari biang lindi itu tidak ada. Yang ada hanya lindi super atau lindi dengan kepekatan yang tinggi. Ini punya saya rata-rata penggunaannya hanya 2-3 ml per liter air untuk spray. Untuk kocor itu 3-8 ml per 1 liter air. Nah, itu bukti bahwa lindinya itu pekat. Dengan dosis yang sangat rendah seperti itu, hasilnya bagus. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jangan tergiur dengan statement-statement misalnya lindi, biang lindi ya gitu. Jangan tergiur yang seperti itu. Kalau mau membuat lindi ya udah buat aja lindi sesuai dengan pengetahuan Anda. Cari tahu bahan-bahan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan Anda aplikasikan. Nah, kalau bingung, monggo silahkan langsung beli ke saya. Ini insya Allah kandungannya itu merata ya, jadi seimbang antara NPK-nya itu juga seimbang, kemudian mikro dan makro yang sekunder itu juga berimbang semua. Seperti itu. Makanya saya sebut lindi super. Jadi jangan diasumsikan hal yang lain lagi. Saya sebut super karena apa? Karena bahan yang dipergunakan atau hasil akhir yang didapat itu sesuai dengan kondisinya, yaitu super. Oke, mudah-mudahan bermanfaat share saya hari ini di akhir bulan Ramadan. Semoga kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan kali ini dan bisa bertemu bulan Ramadan di tahun depan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.